Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 7. Ada saya Fadil Andriansa, kemudian ada Irfan Asmi, kemudian ada Muhammad Dias Elasan, Nia Nur Hayanti, Rafael Gufron Dasria, dan juga yang terakhir ada Mia Andini. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh current ratio dan juga debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Gajah Tunggal periode 2015 sampai 2024. Oke, yang pertama adalah latar belakang. PT Gajah Tunggal Tbk adalah produsen ban terbesar di Asia Tenggara yang berkembang sejak 1951. Perusahaan menghadapi berbagai dinamika seperti fluktuasi harga bahan baku, kondisi pasar otomotif yang berubah, dan dampak pandemi. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari return on asset atau ROA yang dipengaruhi oleh current ratio atau CR dan debt to equity ratio atau DER. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana CR dan DER berpengaruh terhadap ROA pada periode 2015 sampai 2024. Oke, yang pertama, selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini ada 3 hipotesis. Yang pertama, current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA. Yang kedua, debt to equity ratio atau DER berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA. Yang ketiga, current ratio dan debt to equity ratio atau DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Oke, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan PT Gajah Tunggal Tbk pada periode 2015 sampai dengan 2024 yang memuat data current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Dengan demikian, laporan keuangan tahunan PT Gajah Tunggal Tbk dari tahun 2015 hingga 2024 digunakan sebagai sampel penelitian karena semua data relevan, lengkap, dan memenuhi kebutuhan analisis. Current ratio. Analisis rasio keuangan atau current ratio digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan dengan membandingkan laporan keuangan antar periode atau dengan perusahaan lain. Rasio ini membantu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, mengelola aset, serta menghasilkan laba. Hasil analisisnya bermanfaat bagi manajemen, investor, dan kreditur untuk mengambil keputusan dan memprediksi kondisi keuangan di masa depan. Debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dan total ekuitas perusahaan. DER digunakan untuk melihat bagaimana struktur pendanaan perusahaan, apakah lebih banyak menggunakan utang atau modal sendiri. DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada pendanaan utang sehingga memiliki resiko keuangan yang lebih besar. Sebaliknya, jika DER yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri sehingga dinilai lebih stabil dalam menghadapi resiko keuangan. Oleh karena itu, DER menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan dan stabilitas struktur modal perusahaan. Next, return on asset atau ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan ROA yang rendah menunjukkan bahwa aset belum digunakan secara optimal. Oleh karena itu, ROA menjadi indikator penting dalam menilai efisien operasional dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Next, berikut database yang digunakan untuk uji SPSS. Selanjutnya adalah uji normalitas. Kelompok kami menggunakan 2 metode, yaitu metode grafik histogram dan juga metode grafik normal pp-plot. Yang pertama itu metode grafik histogram. Histogram residual menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal. Terlihat dari bentuknya simetris dan mengikuti kurva normal. Tidak tampak skewness atau outlier yang signifikan. Dengan demikian, residual dapat dikatakan terdistribusi normal dan asumsi normalitas pada model terpenuhi. Yang kedua itu kita menggunakan metode grafik normal pp-plot. Titik residual pada pp-plot sebagian besar berada dekat dengan garis diagonal. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan kecil pada bagian awal dan tengah, tidak tampak pola lengkung atau pola simetris lain yang menunjukkan ketidaknormalan serius. Secara keseluruhan, pp-plot menunjukkan bahwa residual mengikuti distribusi normal
karena penyimpangannya tidak besar dan tidak membentuk pola tertentu. Berdasarkan hasil analisis melalui histogram residual dan normal pp-plot, dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi menunjukkan pola yang konsisten dengan asumsi distribusi normal. Histogram memperlihatkan penyebaran residual yang mendekati bentuk lonceng tanpa adanya skewness ekstrim maupun outlier yang mencolok. Sementara itu, normal pp-plot menunjukkan bahwa titik-titik residual berada dekat dengan garis diagonal, dengan penyimpangan yang kecil dan tidak membentuk pola tertentu. Secara keseluruhan, kedua uji visual tersebut memberikan bukti yang kuat bahwa residual terdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas residual pada model regresi dapat dianggap terpenuhi. Selanjutnya adalah hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dinilai bahwa tolerance variabel X1 atau current ratio 0,957 dan X2-nya der 0,957 lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai F variabel X1 CR 1,045 dan X2 der 1,045 kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plots menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Uji autokorelasi. Diketahui bahwa nilai DW berada di antara DU senilai 1,6423 dan 4DU senilai 2,3577. Kondisi ini menunjukkan bahwa regresi tidak mengidentifikasikan adanya autokorelasi, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, asumsi klasik terkait independensi residual terpenuhi dan model regresi dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian autokorelasi. Uji T, pengaruh current ratio atau QR terhadap ROA. Nilai T dihitung untuk memvariabelkan CR adalah min 0,505. Lebih kecil dari T tabel senilai 2,262157. Nilai signifikasi CR adalah 0,629, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Temuan ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap profitabilitas. Tingginya CR biasanya menunjukkan besarnya aset lancar, namun hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Aset lancar yang lebih besar justru menurunkan produktivitas aset karena tidak digunakan secara resmi. Selanjutnya ada uji T bagian B, yaitu pengaruh debt to equity ratio terhadap ROA. Nah, nilai T hitung adalah minus 2,296. Lebih kecil dari T table, yaitu 2,262157. Dan nilai sig-nya adalah 0,055. Lebih besar dari 0,05. Maka, DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada tingkat signifikasi 5%. Meskipun tidak signifikan, DER memiliki koefisiensi negatif yang kuat. Ini menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan utang, semakin rendah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Namun karena tingkat signifikasinya hanya 0,055 mendekati 0,05, secara praktis
DER berpotensi signifikan pada tingkat signifikansi yang lebih longgar seperti 10%. Kemudian ada uji F atau uji simultan. Hasil uji F itu menguji pengaruh current ratio dan juga DER secara simultan terhadap ROA dengan hasilnya sebagai berikut. F-nya dihitung 3,143, kemudian F-nya dihitung 3,591531, dan untuk yang terakhir sig-nya adalah 0,106. Karena F dihitung lebih kecil dari F table dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka current ratio dan juga DER secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi likuiditas dan juga leverage tidak cukup untuk menjelaskan perubahan oleh ukuran sampel yang kecil atau 10 data, sehingga kekuatan model menjadi lemah. Selain itu, profitabilitas perusahaan juga biasanya lebih dipengaruhi oleh variabel lain seperti margin laba, efisiensi operasional, dan juga perputaran aset. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah pengucapan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.